masalah, Ji. Sekarang Flora menghilang lagi. Sekedar informasi, Pak. Siapapun yang berhasil menemukan anak ini akan diberikan imbalan besar oleh ayahnya. Yang benar, Pak. Rudi itu kan adanya Mbak Sari. Jadi mana mungkin dia punya niat jahat sama Susan? San, kamu itu belum tahu. Memang sekarang dia pura-pura baik sama kamu. Tapi lama-kelamaan dia pasti akan nyakitin kamu, San. Kamu harus percaya sama Mbak. Jangan keras-keras. Kalau ibu dengar, kamu nggak boleh pulang loh. Kamu mau pulang apa enggak? Tapi teman saya gimana? Kenapa kamu mesti memikirkan temanmu? Pikir diri kamu sendiri. Mau pulang apa enggak? Mau, tapi... Kalau mau pulang ya pulang. Jangan memikirkan orang lain. Tapi ingat, di jalan kamu jangan macam-macam. Ya? Ayo. Kamu jangan ngadu yang enggak-enggak mengenai istri dan saya. Kalau kamu ngadu, awas, teman kamu yang akan terima akibatnya. Ya? Mau kemana? Hah? Aku sudah menduga Akang bakalan bawa pergi Flora. Bu, kamu jangan macam-macam ya. Kalau kita serahkan anak setan ini, kita bisa jadi kaya. Apa artinya kaya kalau tidak punya anak? Kamu itu jangan bodoh. Kalau kita serahin ke ayahnya dan kita mendapatkan imbalan uang yang besar, kamu bisa angkat anak lain yang kamu suka. Benar, Bu. Papaku punya banyak uang. Ibu bisa minta apa aja sama dia. Mau angkat anak, pasti juga dikasih. Sayang, aku tidak mau anak lain. Aku mau kamu, Flora. Sekarang, cepat serahkan dia. Enggak. Aku tidak mau terus-terusan miskin. Ini kesempatan kita untuk menjadi kaya. Cepat, Kang. Serahkan dia. Kalau tidak, aku akan berbuat nekat. Kamu tidak bakalan berani nyakitin aku. Aduh. Dia. Gila kamu, Bu ya. Kamu udah gak waras kayak ini, aduh. Biarin. Yang penting aku tidak gila harta seperti kamu. Hai, Flora. Maaf Suci ganggu. Kalau kamu mau ngomongin soal Rudi yang ngajak nonton Susan semalam, Mbak minta maaf. Mbak udah tegur dia kok. Makasih Mbak. Tapi bukan soal itu yang mau Suci omongin. Suci mau tanya soal pekerjaan yang Mbak janjikan. Maaf, Ci. Mbak belum menemukan tempat yang mau menerima orang buta. Tapi Mbak, Suci udah nggak buta lagi. Suci bisa melihat. Mbak mau bukti. Sini biar Suci yang potong. Ci. Iya, Ci. Iya. Mbak percaya kamu udah bisa ngelihat. Mbak, jadi Mbak mau kan mencarikan Suci pekerjaan? Iya, pasti Mbak carikan. Kamu ke gudang, periksa barang-barang makanan yang habis ya. Bu Mia, Ya, ini Suci yang tadi saya ceritakan di telepon. sebenarnya begini loh, Jeng. Restoran saya ini udah nggak nerima lowongan kerja. Tapi Bu, saya mau bekerja apapun. Mencuci piring pun saya mau. Benar, kamu mau cuci piring? Bener, Ci. Kamu mau. Iya Mbak,
Yang penting saya bisa bekerja. Baik, setelah ini kamu langsung aja ke belakang. Terima kasih, Bu. Bu, saya pamit dulu ya. Ci, Mbak tinggal dulu ya. Kamu baik-baik di sini ya. Terima kasih, Mbak. Rudi, aduh sorry banget ya nunggunya lama. Enggak juga, baru setengah jam kok. Aduh sorry banget ya gue telat. Abisnya tadi gue disuruh dosen buat meriksa hasil ujian. Kita pergi sekarang yuk. Apa, San? Hah? Enggak. Gue cuma Lu ngapain nyium gue? Emangnya kenapa? Gue nggak boleh nyium lo ya? Tadi tuh gue nyium lo sebagai tanda terima kasih gue karena lo udah antar jemput gue. Berarti kalau gue antar jemput lo tiap hari, gue bakalan dapet ciuman lo tiap hari dong. Pengennya lo kayak gitu. Dasar buaya. Pergi sekarang yuk. Yuk. Kayaknya lo udah nggak butuh jasa gue lagi deh, Bob. Gue yakin dia pengen balas dendam ke gue dan pengen gue ngerasa cemburu. Kalau dilihat dari tampang lo sih, dia udah berhasil deh. Ngapain bengong? Nih cuci. Kamu banyak nih. Hati-hati dong kalau kerja. Piring-piring ini kan dibeli pakai uang, bukan pakai daun. Baru masuk kerja aja udah bikin masalah. Saya nggak sengaja. Sekarang kamu bersihkan pecahan beling ini sebelum ada yang nginjak dan terluka. Kenapa sayang? Kamu ada apa? Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba perasaan saya nggak enak. Terus piringnya jatuh. Maafin saya ya, Bu. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak kenapa-napa. Biar pecahnya diberesin sama temanmu ya. Anggi! Gi! Anggi! Kamu beresin pecahnya ya. Enggak. Siapa yang pecahin? Kok saya yang beresin sih? Heh, kamu berani ya sama orang tua? Kalau disuruh orang tua itu nurut. Kenapa sih setiap pekerjaan yang nggak enak kasihnya ke saya? Karena kamu comel dan kurang ajar. Gak seperti Flora. Ngerti kamu? Ayo cepat, beresin itu semua. Yuk, bantuin saya. Kita ambil jemuran ya. Gus. Ngapain kamu kesini? Mbak, saya mau cari Suci. Ada yang mau saya omongin, Mbak. Suci nggak ada. Dia lagi kerja. Kerja? Kok dia kerja, Mbak? Kan matanya belum sembuh. Dia kan udah bisa ngelihat sedikit-sedikit, Nri. Tapi buat apa Mbak dia kerja? Seharusnya kan dia istirahat di rumah. Kalau dia butuh uang, kan dia bisa minta sama saya, Mbak. Dia nggak mau bergantung hidup sama orang lain, Dri. Kamu pikir buat apa dia ngotot minta pindah ke sini? Karena dia nggak mau jadi beban buat Dimas. Tapi Udah, Landri. Mbak sebenarnya juga nggak mau dia kerja. Tapi dia tetap maksa. Biarkan aja dia melakukan apa yang dia mau. Seenggaknya itu bisa bikin dia senang.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Suci! Ini untuk kedua kalinya kamu memecahkan piring dalam satu hari ini. Kamu bisa nggak sih kerja dengan hati-hati? Kalau begini terus, terpaksa ibu mecat kamu. Maaf, Bu, tapi saya... Maaf, Bumi ya. Dia nggak bersalah. Saya yang telah menabrak dia. Ibu nggak usah khawatir. Semua piring yang pecah akan saya ganti. Nggak perlu, Mas David. Namanya juga nggak sengaja. Suci, bersihkan piring-piring ini, lalu kamu ke belakang. Iya, Bu. Aduh, maaf ya Mas David ya. Nggak apa-apa, Bumi ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Mas. Mas seharusnya nggak perlu membela saya. Ini salah saya, ini tanggung jawab saya, Mas. Kalau saya nggak belain, kamu akan kehilangan pekerjaan. Kamu tahu sendiri kan? Zaman sekarang susah sekali nyari pekerjaan. Lagi pula, saya yang bersalah kok. Nama kamu Suci. Kebetulan, nama anak saya juga Suci. Nama anak Mas Suci. Iya, dia anak saya satu-satunya. Dia baru berumur 7 tahun. Saya juga punya anak seumur dengan anak Mas. Namanya Flora. Flora. Nama yang indah. Mungkin kapan-kapan kamu dan anak kamu bisa main ke rumah saya. Maklum, anak saya jarang keluar rumah. Jadi hampir nggak punya teman sama sekali. Lagi pula kantor saya dekat sini kok, samping restoran ini. Saya permisi dulu. Oke, gue balik duluan ya. Suci! Masih ingat saya kan? David. Kejadian tadi. Iya, Kamu mau pulang ya? iya saya mau pulang. Oh, memangnya kamu tinggal di mana? Di daerah Sedap Malam. Kebetulan rumah saya melewati daerah situ. Gimana kalau sekarang saya antar pulang sekalian? Saya juga mau pulang kok. Terima kasih. Saya bisa pulang sendiri kok. Loh, rumah kamu kan lumayan jauh dari sini. Jangan takut, saya bukan orang jahat kok. Nggak usah, Mas. Saya takut ngerepotin. Siapa yang ngerepotin? Rumah kamu dengan rumah saya kan searah. Ayolah, saya cuma berniat baik kok. Saya janji, saya nggak akan macam-macam. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa kok. Ci, kalau kamu nggak keberatan dan kalau nggak ada acara, gimana kalau malam ini kamu mampir ke rumah saya? Sebentar aja. Saya mau memperkenalkan kamu dengan anak saya. Saya... Please. Anak saya pasti senang mempunyai teman baru. Apalagi namanya sama dengan nama kamu.
Suci. Papa, Sayang. Kamu lagi main apa sih? lagi main, Pak. Sayang, Papa buat teman baru buat kamu. Namanya sama kayak kamu loh, Suci juga. Ci, kenalin, ini Suci anak saya. Kenalkan. Saya Tante Suci. Tante teman Papa yang mau jadi Mama Suci ya? Enggak sayang, Tante teman biasanya papa kamu. Tapi kalau kamu mau panggil Tante Mama juga boleh. Bener, Tante. Suci boleh panggil Tante Mama. Iya sayang, kamu boleh kok panggil Tante Mama. Mama mau kan temenin Suci makan malam? Ayo dong, Ma. Suci pengen banget ditemenin makan malam. Soalnya kan Papa sering pulang malam. Ayo dong, Ma. Flora pingin banget. Baiklah sayang. Asik. Ma, baik deh. Makasih ya, Ma. Halo Dik, tolong lu cari tahu siapa yang tinggal di Jalan Teratai, Blok G nomor 33. Iya, kabarin gue secepatnya ya. Oke, thank you. Ma, menurut Mama, Suci itu cantik nggak, Ma? Soalnya kan Suci belum pernah lihat diri Suci sendiri. Kamu cantik sekali. Suci cantiknya kayak apa, Ma? Seperti pelangi. Ma, pelangi itu kayak apa sih? Sayang, kamu kan belum pernah lihat warna. Jadi Mama bingung bagaimana harus menjelaskannya. Ma, kata Papa, kalau melihat harus dari hati. Jadi, sekarang Suci mau tahu. Kalau Mama bilang Suci cantiknya kayak pelangi, pelangi itu kayak apa sih, Ma? Sayang, sekarang katakan, apa yang kamu rasakan? Sekarang Suci merasa senang. Dan Suci mau Mama jangan pernah berhenti meluk Suci. Suci, pelangi juga sama seperti yang kamu rasakan. Siapa namanya? David Kadaryanto. Kerjanya apa dia? Oke. Oke. Thank you banget ya, Dik. Yuk. Kalau mau tahu siapa saya, kenapa nggak langsung tanya sama orang? Dari tadi saya lihat Anda mengikuti mobil saya. Sebenarnya siapa Anda dan sedang apa di sini? Kenapa kelakuan Anda seperti maling? Kamu yang maling. Kamu mau mencuri istri saya. Saya suaminya Suci. Kelihatannya Anda orang yang berada. Kenapa membiarkan istri Anda kerja di restoran? Apa maksud kamu memojokkan saya?
Seharusnya saya yang marah ke kamu. Bawa istri orang pulang ke rumahnya. Saya bukan orang bodoh. Kalau Anda benar-benar suaminya, kenapa Suci tidak pernah memakai cincin kawin? Kenapa Anda mengikutinya seperti orang gila? Seharusnya Anda bisa kan datang baik-baik. Saya bisa ajar kamu sekarang juga. Tapi saya udah janji. Demi Suci saya akan berubah. Anggap aja ini peringatan. Jangan pernah deketin Suci lagi. Kalau enggak apa? Anda mau melukai saya? Saya bisa laporin Anda ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan dan memata-matai rumah orang. Sekarang juga saya minta Anda pergi dari sini. Ingat, jauhin Suci, atau kamu akan menyesal. Susan? 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 Ruth, ngapain kamu masuk kamar Susan? Sejak kapan kamu berani masuk kamar orang lain sembarangan? Ini kan rumah sendiri, Mbak. Tapi ini kan udah jadi kamarnya Susan. Ruth, kamu itu adik Mbak. Tapi Susan juga udah Mbak anggap seperti adik sendiri. Jadi kamu jangan punya pikiran untuk berbuat yang enggak ke Susan. Nggak mungkin, Mbak. Aku nggak akan macem-macem kok sama dia. Tapi kalau kita berdua jadian gimana? Kamu kalau ngomong jangan ngawur, Ruth. Siapa yang ngawur sih, Mbak? Tadi kan Mbak sendiri yang bilang kalau Susan udah Mbak anggap seperti adik sendiri. Jadi kenapa nggak sekalian aja diresmiin? Kamu bisa ngasih apa ke Susan? Paling-paling aku cuma bisa ngasih darah dan keringat. Tapi sampai titik darah terakhir dan tetes keringat penghabisan, Rudy bakalan berjuang untuk ngedapetin Susan. Apa? Dia datang ke rumah kamu? Kok bisa? Dari mana dia tahu rumah kamu? Ya, mungkin dia ngikuti kita. Tapi apa benar dia suami kamu? Iya, nggak, maksud saya kami udah lama berpisah. Maksud kamu cerai? Iya. Terus, kenapa dia masih mengakui kamu sebagai istrinya? Maaf, saya udah nggak mau ngebahas masalah ini lagi. Saya udah capek.
daripada kamu membuat aku dan istriku ribut terus. Bagus kamu mati. Sudah kan? Kan berarti jangan kan gila kamu. Jangan kan? Minggir. Gila kamu kan? Minggir. 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 Kamu harus kamu jangan pingsan, Ma. Jangan pingsan. Kamu harus keluarin aku dalam perutmu. Apa-apaan lagi, Ci? Ayo ikut ibu ke belakang. Ayo, kamu bersihin ya, Tok. Kurang ajar. Kamu emang gak bisa kerja ya? Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Saya merasa anak saya dalam bahaya. Kamu kira ini tempat belajar kebatinan apa? Perasaan. Kamu pikir kalau kamu buat masalah, apa ibu tidak merasa kesal? Sungguh, Bu. Saya merasa hati saya nggak enak. Kalau Ibu juga punya anak, pasti Ibu pernah merasakan hal yang sama, Bu. Bu, tolong. Kalau Ibu nggak keberatan, saya minta izin pulang untuk hari ini. Oh, kamu udah buat masalah, sekarang kamu minta izin pulang. Sekarang juga kamu ibu pecat. Bu, tolong, Bu. Saya minta maaf, Bu. Tolong jangan pecat saya, Bu. Tolong, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Bu. Bu, tolong. Saya minta maaf atas semua kecerobohan saya, Bu. Tolong jangan pecat saya, Bu. Kamu ini nggak bisa dibilangin ya? Maaf, Bu. Bukan seperti ini cara menyelesaikan masalah. Ibu nggak usah khawatir. Apapun yang dipecahkan oleh Suci akan saya ganti. Saya tidak sudi punya pegawai yang ceroboh. Permisi, saya masih banyak kerjaan. Kamu nggak apa-apa kan? Minum, terus. Ya, keluar. Ayo, minum lagi. Minum lagi. Berani-beraninya kamu sama suami kamu sendiri. Hah? Anak setan ini yang akan membuat aku jadi kaya raya. Ayo, ikut pergi. Ayo. Jangan, Pak. Jangan, Kak. Aku ini. Jangan, Kak. Jangan. Kamu tidak akan pernah bisa membawa dia pergi dari aku, kan? Kamu nggak apa-apa, kan? Ayo kita masuk. Heh, tikus! Ayo ikut masuk! Gak mau! Ayo! Gak mau! Kenapa sih harus saya kita sudah janji? Sudah dia! Ayo! Sam, terimalah ini semua sebagai permintaan maaf dari gue dan untuk memulai kembali hubungan kita.
gila ya? Kenapa lo buang? Bob, coklat bisa kadaluarsa, balon bisa kempes, bunga bisa layu. Sekarang yang gue pengen tahu dari lo, kalau semua hal material itu nggak ada, emang lo masih mau sama gue? Lo kok jadi kayak filsuf gitu sih? Gue jadi nggak kenal sama lo. Itu semua kan cuma simbol. Tapi kenapa lo buang? Sekarang gue tanya sama lo, apa lo siap ngorbanin seluruh darah dan keringat lo demi gue? Hah? Oh, gue tahu. Lo kayaknya udah keracunan omongan sama anak kulit itu, ya kan? Gue baru sadar. Selama ini gue jatuh cinta sama cewek kece, tapi jiwanya seperti budak. Pantesan kita nggak pernah klop selama ini. Apa? Apa lo bilang barusan? Gue seperti budak. Iya, gue pikir gue udah milih cewek yang tepat untuk dijadiin pasangan hidup gue. Tapi gue salah. Lo nggak lebih baik di cewek murahan yang suka nongkrong di pinggir jalan. Makasih buat cinta lo yang palsu selama ini. Mas, makasih ya. Tadi kamu udah membela saya di dalam. Tapi apa pantas saya dibela seperti itu? Kita kan baru aja kenal. Bu Mia telah berbuat kasar dan semena-mena terhadap kamu. Itu nggak bisa dibenarkan, Ci. Sekarang saya benar-benar kehilangan pekerjaan saya. Saya nggak mungkin memberitahu Mbak Sari soal ini. Padahal saya sangat butuh pekerjaan itu, Mas. Bagaimana kalau kamu bekerja sama saya? Bekerja? Sebagai apa? Sebagai babysitter anak saya. Tumben San tepat waktu. Tadi suruh periksa hasil ujian sama dosen. Apaan sih lo nggak lucu? Serius banget. Yuk. Ntar dulu. Lo belum boleh naik sebelum lo ngasih tahu kenapa lo jutek. Oke, gue pulang sendiri kalau gitu. San, lo kenapa sih? Nggak biasanya lo kayak gini. Lo kalau punya masalah ngomong dong sama gue. Siapa tahu gue bisa bantuin lo. Enggak kok, gue nggak ada masalah. Semuanya fine-fine aja. Terus kenapa muka lo jutek gitu? Gara-gara Bobby? Iya. Aduh, udah deh, nggak usah ngebahas itu lagi. Berarti bener dong gara-gara dia. Tadi kan gue udah bilang, jangan bahas itu lagi. Oke. Semua masalah lo itu urusan lo. Dan gue nggak akan nanya-nanya lagi sama lo. Tapi please, San, lo jangan jutek gitu dong sama gue. Emang gue punya masalah apa sih sama lo? Sorry deh, sorry. Habisnya gue bad mood banget hari ini. Jadi bawaannya pengen marah mulu. Kayaknya gue punya obat mujarab buat ngilangin bad mood lo. Ayo ikut gue. Mana? Udah, nanti juga lo tahu. Lu apa-apaan sih? Ngapain lu ngajakin gue ke balapan liar kayak gini? Siang-siang pula. Ntar kalau sampai ketangkap polisi gimana? Ya bubar lah, susah banget. Red, apa Woi. kabar lo? Baik. Abis ini lo lawan Jeko ya? Oke, siap. Lu siap kan? Siap. Oke, oh. Apa? Lu ikutan balapan juga? Iya, kenapa kaget ya? Ya ampun, Ruth. Lu udah ngajakin gue kesini. Nggak bilang-bilang lagi kalau ikutan balapan. Tenang aja, pokoknya kalau gue menang, lu gue traktir kemanapun lo mau. Ya kalau menang, kalau kalah gimana? Pasti gue menang kok, tenang aja. Oke, Rudi, Jeko, kalian berdua siap ya? Siap. Siap. Dalam hitungan ketiga, kalian berdua tancap gas, oke?
saya kesini mau jemput Suci. Apa dia... Dia sudah tidak bekerja di sini lagi. Apa maksud ibu? Dia udah nggak kerja di sini lagi? Dia sudah saya pecat karena dia banyak bikin masalah. Sudah tidak terhitung berapa banyaknya piring dan gelas yang dia pecahkan. Untung ada satu pelanggan yang mau menggantikan. Apa pelanggan ibu itu bernama David? David Kadaryanto? Iya. Anda kenal dengan dia? Makasih ya, Ruth. Hari ini lo udah ngehibur dan bikin gue nggak bete lagi. Lo kan tahu, San. Gue bakalan ada selalu di samping lo di saat suka maupun duka. Iya sih, tapi gue nggak mau lagi ya kalau lo ngajakin ke balapan liar itu lagi. Gue kapok. Ntar yang ada kalau gue sampai ketangkap polisi, leher gue bisa digorok sama Mbak Suci. Tenang aja, San. Lain kali nih, gue ngajak lo nonton bajai balapan di Kemayoran. Lo tuh apaan sih? Itu judulnya sama aja, balapan. Dasar. Udah, gue masuk duluan ya. San, gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo. Tapi gue nggak tahu gimana cara ngomongnya. Gue bakalan langsung to the point aja sama lo ya. Lo mau gak jadi cewek gue? Gimana ya, Ruth? Terus terang ya, Ruth. Gue gak nyangka kalau lo bakal ngomong secepat ini sama gue. Jadi gue gak tahu mesti ngomong apa. Kenapa harus bingung? Lo kan tinggal jawab iya atau enggak. Kalau mau syukur, kalau enggak berarti gue bakal nonton balapan bajai sendiri dong. Apaan sih? Jadi gimana, San? Itu artinya? Iya, gue mau jadi cewek lo. Beneran, San? Lu nerima gue jadi cowok lo? Tanpa ada paksaan atau hasutan apapun? Iya, Bawel. Bentar dulu. Kata orang kalau jadian terus langsung nyium, mamali. Ntar yang ada hubungannya malah nggak awet lagi. Iya, bener juga lo. Udah, sabar aja. Waktu kita kan masih panjang. Jadi nggak usah buru-buru, oke? San, kamu dari mana aja sih baru pulang jam segini? Susan, jawab Mbak dulu. Kamu tuh keras kepala banget ya. Dengar ya, San, Mbak nggak suka kamu deket-deket sama Rudy. Apalagi kalau sampai jadian sama dia. Kenapa? Kamu kaget kalau Mbak tahu? Mbak tuh tahu kalau kamu baru aja ditembak sama dia, iya kan? Dan Mbak juga tahu kamu hampir ditangkap polisi di tempat balapan liar. Iya kan, San? Kamu tuh keterlaluan banget sih. Mbak kenapa sih selalu ikut campur masalah Susan? Susan kan udah gede, Mbak. Jadi Mbak nggak perlu repot-repot ngatur hidup Susan. Pantas dong, San. Mbak tuh kakak kamu. Iya, Mbak kakak Susan. Tapi Mbak bukan mama. Tahu apa sih Mbak soal laki-laki? Laki-laki yang selama ini sama Mbak, itu selalu ninggalin Mbak kan? Jadi Mbak nggak usah belagak so tau deh apa yang terbaik. Bete tuh nggak? San, kamu kemana? San, tunggu. Mbak nggak suka sikap kamu kayak gini. Katanya kamu sudah besar, ternyata sikap kamu masih seperti anak kecil. Mbak yang kayak anak kecil. Dari kemarin-kemarin Mbak sengaja kan ngelampiasin semua masalah Mbak ke Susan. Padahal itu semua gara-gara Mbak yang terlalu mentingin harga diri Mbak sendiri. Kamu jangan ngawur, San. Itu nggak benar. Mbak nggak pernah mentingin harga diri Mbak sendiri. Kalau Mbak nggak pernah mentingin harga diri Mbak sendiri, kenapa Kak Dimas sampai mutusin untuk pindah ke Bali?
Susan ngomong sama Mbak. Jangan pernah ganggu hidup Susan lagi. Ngerti? Susan, jangan pergi, Susan. Susan, tunggu, Susan. Susan, tunggu. Susan, jangan pergi, Susan. Susan, jangan pergi, Susan. Dia perlu waktu untuk menenangkan diri. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.